Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Asisten, perkenalkan nama saya Adafa Arsalan Rusel dari kelas ganjil NIM 080538222797. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi digitasi dan lewat peta. Apa itu digitasi? Digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital, di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Proses digitasi akan menghasilkan suatu file dengan format shapefile (SAP). Sumber data peta digitasi dapat menggunakan image processing. Image processing itu diperoleh dari citra satelit maupun fotografi. Sedangkan image scanning adalah data scan cetak berbentuk file raster dari atlas atau peta analog lainnya. Dapat data disintai berupa titik, garis, dan poligon. Jadi apa sih fungsinya titik? Digunakan untuk suatu objek yang pusat, contohnya kota, fasilitas umum, dan lain-lain. Sedangkan garis digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memanjang, contohnya adalah sungai dan lain-lain. Sedangkan poligon untuk menggambarkan suatu yang memiliki luasan atau yang besar, contohnya kota, tutupan lahan, batas area, dan lain sebagainya. Sedangkan lewat peta adalah letak suatu tahapan terakhir dalam pengolahan data peta atau pembuatan peta yang biasanya dilakukan dengan proses processing, digitasi, dan peta. Dan tentang tampilan peta, bagian tabel, data grafis, asli maupun import. Dibagi menjadi dua, yaitu frame utama dan tepi peta, informasi tepi peta. Baiklah, setelah saya menjelaskan tentang digitasi dan layout, saya akan melakukan proses digitasi dan layout menggunakan aplikasi ArcMap 10.4. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi ArcMap, lalu klik data, lalu pilih data yang ingin kita masukkan, contohnya seperti ini, data kemarin. Nah, lalu setelah ini terlebih dahulu kita harus meregistrasi petanya. Di sini saya akan skip. Oke, setelah kita melakukan registrasi peta, kita klik registrasi receive file, lalu kita klik save untuk menyimpan. Oke, setelah kita save, kita klik customize. Maaf, saya catalog. Lalu kita pilih folder yang kita ingin masukkan, contohnya saja saya ini. Lalu klik kanan, pilih new, dan save file. Pilih pertama kita akan membuat layout terlebih dahulu. Kita pilih view type-nya yaitu polygon, kita edit,
kita pakai WGS 1984, kita klik OK. Nah, oke, setelah selesai seperti itu, kita klik Start, klik Editor, pilih Start Editing. Oke, setelah Start Editing, kita pilih Create Picture, lalu pilih yang tadi atau laut, kita pilih yang polygon, kita klik, kita titik ujung ke ujung, oke, lalu kita klik finish screen, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita klik table of contents, kita pilih ini, lalu gunakan warna blue atau biru yang menunjukkan laut, klik OK. Oke, kita klik editor, kita save edit. Setelah kita save, kita stop editing. Maka ini adalah tampilan dari laut. Terus untuk yang kedua, kita akan membuat daratan sama seperti tadi. Kita klik Windows, lalu katalog. Lalu kita klik kanan di folder yang kita inginkan. Kalau kita new, save file kembali. Lalu kita tulis yaitu daratan. Pilih feature type-nya polygon. Lalu WGS 1984, lalu klik OK. Lalu setelah kita membuat daratan, kita centang dulu laut. Kalau kita ingin menggambar peta daratan, kita klik editor, start editing, lalu kita klik daratan, lalu pilih polygon. Kita akan mempermudah, kita klik streaming. Lalu kita tarik garis sesuai gambar daratan yang ada. Oke, setelah kita membuat daratan atau menggambar, kita pilih table of contents, lalu pilih daratan. Kita pilih green karena ini warna daratan. Nanti akan langsung berubah menjadi warna hijau. Lalu kita klik save edit. Setelah itu kita akan mencoba mencentang lautan. Nah, maka akan hasil seperti ini. Lalu kita ingin membuat legenda yang ketiga, yaitu sungai.
kita stop edit. Kita pertama-tama seperti biasa klik katalog, lalu kita klik kanan pada folder yang kita inginkan, kita klik save file. Lalu kita klik nama sesuai besar, gunakan polyline karena polyline itu bentuknya bergaris. Kita klik OK, klik OK. Kita hapus saja ini. Lalu kita coba centang dulu daratan lalu pertama-tama kita seperti biasa klik editor, lalu klik create feature, lalu kita ke table of contents, kita klik kita pilih river, yaitu sungai. Kita klik ini, klik OK. Lalu kita akan seperti tadi, yaitu memberi gambar pada memberi sketsa pada peta. Saya skip. Oke, setelah saya membuat, maka kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah ada tandanya. Ini adalah sungai, kita kasih warna, merah saja. Kelihatan. Lalu untuk yang kedua, kita klik sebelumnya kita bisa edit, lalu kita pilih stop editing. Lalu yang kedua saya akan membuat danau. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita klik Windows, katalog, lalu klik kanan new save file. Lalu kita tulis danau menggunakan polygon, editnya BGS 1984. Klik OK. Oke, setelah sudah lalu setelah sudah kita periksa seperti tadi, kita akan centang dulu selain danau. Lalu kita beri tanda pada ini, kita klik new tab, creative feature, klik danau, lalu klik polygon. Lalu kita sama seperti pulau. Oke, setelah kita membuat simbol, lalu kita akan mengklik. Lalu setelah kita membuat legenda, maka kita akan klik view, lalu layout view. Nah, ini adalah tampilan dari peta kita. Kalau kita klik file, kita klik fetch and setup. Oke, setelah muncul, maka kita pilih size letternya itu artikel. Lalu kita
kita pilih landscape. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul landscape seperti ini. Setelah itu kita akan memperkecil. Untuk zoom in tool, kita klik zoom in, pilih wilayah yang kita ingin zoom. Lalu setelah itu kita klik rectangle, kita tarik, kita buat seperti ini. Lalu kita klik kanan, lalu properties, lalu ganti fill colornya menjadi putih, klik OK. Kita masukkan tulisan dengan cara mengklik text, lalu kita klik. Kita klik 2 kali teks, lalu kita masuk, kita tulis lalu pilih frontnya Times New Roman. Kita pilih size-nya yang besar. Lalu ulangi hal yang sama, kita masukkan petain dan cara pilih cell. Lalu klik north arrow, pilih yang diinginkan, contohnya ini, klik OK. Kita perbesar. Lalu kita masukkan skala, kita klik skala, kita pilih yang alternate 2, kita klik OK. Oke, setelah kita semua sudah masukkan satu persatu seperti kompas, skala, nomor sekolah, legenda, peta maupun nama dan logo swing, maka sudah selesai. Jadi saya akan menyimpulkan dari praktikum kali ini. Praktikum hari ini yaitu adalah mengubah peta analog menjadi peta digital menggunakan aplikasi ArcMap 10.8. Seperti dibilang, itu digitasi adalah proses mengkonversi data analog menjadi digital. Itu adalah digitasi. Lalu untuk layout, kita mengubah, yaitu membuat tahapan terakhir seperti tadi, yaitu kita memasukkan legenda, kompas, dan lain-lain. Itu adalah tahapan lain dari pengolahan data atau pembuatan data, pembuatan peta. Baik, sekian dari saya.